Oke Mas Farhat, sampai sejauh ini kasusnya Sakat Tatal sendiri sudah sampai di mana sih Mas? Kalau kasus Sakat Tatal, minggu depan kita akan mendaftarkan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kelas 1 di Kota Cirebon. Karena menurut kita itu adalah jalur hukum yang daripada saya berkuar-kuar lagi ya, takutnya ada pihak-pihak tersinggung gitu. Artinya apapun yang terjadi ini tentu ada peran daripada polisi dan jaksa sehingga bisa di pengadilan. Kemudian ya kita minta kasus ini terus kita kawal, kemudian Indonesia sangat mendukung kita. Adapun pihak-pihak yang tidak senang dengan pembelaan kita dengan cara mereka mendampingi para saksi yang kita anggap berbohong, itu yang sudah dicabut BAP kita, yang tidak dihadirkan di pengadilan, itu mereka bela pada jadi pembela mereka gitu. Akhirnya fungsi peran pengacara itu sebenarnya mendampingi pemeriksaan terlapor, tersangka atau pelapor boleh, tapi kalau hanya saksi itu sifatnya independen, tidak bisa diarahkan. Dan pengacara harus menyadari kalau pemeriksaan saksi itu kalau polisinya baik aja kita boleh di samping. Kalau polisinya tegas, dan aturan KUHP, pengacara di luar. Dan tidak pernah juga ada saksi di pengadilan terus ada didampingi pengacara, nggak ada. Jadi itu hanya mengada-ada aja gitu. Jadi kita sebagai pengacara nggak usah juga, kalau saksi itu sebenarnya bukan memerlukan pengacara yang kuat, tapi memerlukan kejujuran gitu. Karena dari wajah dan dari keterangan yang bertolak belakang itulah sehingga hakim bisa membuat satu penetapan bahwa itu adalah saksi palsu, saksi yang memberi keterangan tidak benar, dan ada ancaman hukumannya itu bisa 1 tahun penjara. Kemudian kalau kasusnya korupsi, dia menuduh orang korupsi nggak benar, ya 4 tahun penjara. Artinya sangat disayangkan nggak sih Mas dengan bermunculannya pengacara? Gini, kalau pengacara itu kayak kita nih, kita mendampingi mantan terpidana mengajukan PK, betul. Tapi kalau saksi-saksi yang kita anggap berbohong terus mereka langsung didampingi oleh siapa dulu latar belakang pengacaranya. Nah, kalau misalnya mantan pengacaranya teman-teman mereka juga, ya kita sudah tahu lah, karena kalau burung yang bulunya sama itu selalu terbang bersamaan. Kebetulan saat ini saya adalah burung yang membela tukang-tukang kuli-kuli yang terzalimin ini. Artinya Mas, kalau menurut Mas Farhat ini semakin ini nggak sih, atau sudah ada memulai titik terang dari kasus ini Mas? Sebenarnya gampang kok, ini beberapa ahli dan beberapa orang yang sudah membaca perkara ini mengatakan bahwa ini terang benderang. Kalau kita baca putusan nomor 4, putusan nomor 16, kemudian BAP sudah baca semua, ya, walaupun tidak sesempurna yang orang baca lain, tapi saya melihat di sini ada kejanggalan, baik di dakwaan Sakat Tatal di peradilan anak maupun di peradilan dewasa. Nah, terutama fungsi peran beberapa masing-masing agak berbeda gitu. Dalam pertimbangan dan kesimpulan majelis hakim, Peggy Peron di perkara nomor 16 dinyatakan memperkosa, sedangkan di perkara nomor 4 tidak memperkosa. Nah, kemudian banyaknya saksi yang di berita acara sumpah saja tidak dihadirkan. Harusnya lain kali ya Pak Polisi, kalau terdakwa atau saksi itu sudah, ini ibaratnya ini nafasnya udah di tenggorokan, ya silakan disumpah, berita acara sumpah. Takut kesaksiannya itu nanti orangnya mungkin mau dipotong atau melakukan operasi, atau adalah intelijen, atau mungkin orang yang sangat diperlukan ahli nuklir, dia nggak akan datang memberi kesaksian kemudian disumpah boleh. Tapi kalau kayak Aib, Dede, Liga Akbar, Pasren itu dikasih berita acara di bawah sumpah, itu menurut saya ada apa? Dan anehnya jaksanya mau begitu, tidak menghadirkan. Lebih aneh lagi hakimnya mau. Kasus pembunuhan luar biasa, katanya ada pemerkosaan, itu saksi yang melihat dari 50 meter bisa menyebutkan nama, anak, motor, jenis dan lain sebagainya, bisa tidak dihadirkan.
Mm-mm.